Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Herliza Hakim, kelas PGMI 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Masjid Al-Osmani Medan. Lokasinya terletak di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Dan sekarang masjid ini sudah berumur sekitaran 170 tahun. Dan masjid ini sebagai rumah ibadah Islam tertua di kota Medan. Pembangunannya juga menggunakan kayu pilihan serta berwarna kuning, kebanggaan suku Melayu, dan hijau menunjukkan keislaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan Masjid Al-Osmani. Sultan Delhi Mahmud Perkasa Alam, yang tak lain putra kandung Sultan Osman Perkasa, meminta J.D. Langraiz atau arsitek Jerman merenovasinya. Masjid sudah banyak mengalami perubahan, mulai ukuran dan luas, desain, bangunan, sampai bahan bangunan. Ada juga masa pemugaran, namun arsitektur asli tetap dipertahankan. Adapun perkembangan Masjid Al-Osmani dari tahun ke tahun. Yang pertama, 1854 didirikan oleh Sultan Osman Perkasa Alam dari bahan kayu. Yang kedua, 1870 sampai 1872 dijadikan bangunan permanen oleh Sultan Mahmud Perkasa Alam. Yang ketiga, 1927 direhab oleh Delhi Maatz Hafiz. Yang keempat, 1963 sampai 1964 direhab oleh Tanjung Burhanuddin di Delhi II. Yang kelima, 1977 direhab dari dana Presiden masa Wali Kota KHD TK2 Medan HM Soleh Arifin. Dan yang keenam, 1991 sampai 1992 pemugaran di Prakarsai Haji Bakhtiar Jafar, Wali Kota KDH TK2 Medan. Oh iya, selain digunakan sebagai tempat beribadah, Masjid Al-Osmani ini juga dipakai sebagai tempat peringatan dan perayaan hari besar keagamaan dan tempat pemberangkatan menuju pemondokan jamaah haji yang berasal dari Medan Utara. Adapun gaya arsitektur Masjid Al-Osmani mempunyai gaya arsitektur India, Tiongkok, Timur Tengah, Eropa, dan Melayu. Dimulai dengan pintu masjid menggunakan ornamen Tiongkok, ukiran setiap bangunan bernuansa India, serta gaya arsitekturnya ala Eropa. Ornamen lainnya bernafaskan Timur Tengah dan kubah tembaganya persegi 8 berumur mengikuti gaya India yang beratnya mencapai 2,5 ton. Adapun sejarah sosial keagamaan Masjid Osmani. Kajian terhadap aktivitas sosial keagamaan yang terpotret dalam Masjid Al-Osmani telah menyejarah sebagaimana dipraktikkan awal berdirinya, manakala di titik pendirian masjid tersebut tentu sudah dapat dipahami adanya misi sosial yang diharapkan oleh Kesultanan Delhi kala itu. Dalam hal sejarah pendidikannya dikisahkan oleh Ustadz Ahmad Fahruni, awalnya masjid ini menjadi tempat ibadah umat Islam dan sarana berkumpul antara raja dan rakyatnya. Di masjid inilah jadi muasal tersebar ilmu pengetahuan, ilmu Islam, dan peradaban di kawasan Rumpunan Melayu dan Labuhan Delhi. Masjid Al-Osmani terus hidup dengan kegiatan ibadah pada Ramadan seperti sekarang. Malam hari diramaikan dengan salat tarawih, tadarus Quran, berbuka puasa bersama, dan memperingati malam nuzulul Quran. Sejarah pendidikannya bahwa di masa Sultan Osman beserta Sultan Mahmud, pendidikan agama yang diberikan pada saat itu diadakan pengajian-pengajian, tasawuf fikih, kemudian tauhid di masa Sultan Osman.
Sedangkan di masa Sultan Mahmud itu ada dari Patani Thailand, yaitu Sheikh Mahmud Yusuf. Patani juga ulama-ulama lainnya yang barangkali tidak tersebut namanya, tapi satu di antaranya dari Patani mengajar tasawuf. Itu juga di masa Sultan Mahmud perkasa alam. Jadi, tentang pendidikan sudah benar-benar diajarkan oleh Sultan Mahmud dan sampai sekarang ini juga. Selanjutnya, keadaan sekitar Masjid Al-Osmani. Kanan kiri masjid terdapat pemakaman, ada makam lama dan baru, serta kedua. Selanjutnya ada keuntungan, kemudian ada 5 makam Raja Delhi di sekitar Masjid Al-Osmani, yaitu Tuanku Panglima Pasutan Raja Delhi 4, Tuanku Panglima Wahid Raja Delhi 5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam Raja Delhi 6, Sultan Osman Perkasa Alam, dan Sultan Mahmud Perkasa Alam. Sekianlah sejarah Masjid Al-Osmani Medan yang dapat saya sampaikan sebagai masjid pertama yang didirikan di kota Medan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita. Baiklah, saya pamit undur diri. Wabil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.